Cerita dibuka di sebuah kampus saat seseorang meneriakkan nama Tizu. Hantesu, pemuda berusia 23 tahun, langsung berbalik saat mendengar namanya menggema di lorong. Dua mahasiswi menghampirinya. Mereka dengar kalau Hantesu adalah seorang profesional dalam jasa. Titi Papse. Seketika, pemuda itu menunjukkan daftar harganya untuk jasa kehadiran dan pengerjaan tugas sekolah. Para gadis itu terkejut dan bertanya, apa dia benar-benar mengenakan biaya? Dan pemuda itu mengonfirmasi dengan wajah serius. Katanya, setiap kehadiran di kelas, biayanya 10.000 won. Karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Dia lalu mengeluarkan ponsel untuk mengunci kesepakatan dengan klien barunya. Mereka pamit memanggilnya profesor. Dan Tisu hanya membalas dengan sebutan klien. Teman-temannya melihat kejadian itu dan memuji kehebatannya berbisnis. Bahkan mereka juga meminta bantuan. Namun saat salah satunya meminta diskon teman, Han hanya menyodorkan daftar harga. Setelah itu, dia menuju kelas sambil memikirkan biaya sewa yang mencapai 500.000 won. Di kelas, dia mulai menjawab absen untuk para kliennya. Pelajaran berakhir dan dia berpikir biaya hidup saja 1 juta won sebulan. Begitu kelas usai, beberapa mahasiswa sadar Tisu sudah pergi. Dan mereka mulai menebak-nebak. Alasannya, gadis itu dan teman-temannya tertawa membayangkan dia pergi menemui seorang pacar. Mereka bercanda dia tak akan pernah pacaran dan hanya akan berdebat sengit dengan seseorang soal uang. Namun bagi mahasiswa mandiri, setiap detik adalah waktu bekerja. Karena itu, Tisu bekerja serabutan seperti menjadi guru les. Di waktu lain, pemuda itu mengendarai sepedanya di malam dingin, sedang mengantar pesanan. Semua usaha ini adalah investasi yang diperlukan demi bertahan hidup. Dia memeriksa harga emas game dan melihatnya naik 20 won, membuatnya senang. Di depan komputer, dia berencana bermain sampai jam 7 pagi. Di dalam game, karakternya mengalahkan monster, dan dia berpikir betapa enaknya jika hidup seperti itu. Pemain lain kagum dengan kekuatannya dan membicarakan reputasinya di server tersebut. Tiba-tiba, suara kesal meneriaki karakternya saat Hantesu sedang berkonsentrasi. Lalu, pemain berkostum aneh muncul dan meneriakinya tanpa sebab. Dia bilang, area itu milik guildnya dan menyuruh pemuda itu pergi. Namun Tisu mengabaikan peringatan itu dan terus farming yang membuat pemain itu sangat marah. Membaca pesan kebencian di obrolan, dia hanya berpikir ada banyak orang aneh di internet. Adegan beralih ke kantor polisi, di mana sepertinya telah terjadi sebuah masalah. Seseorang mengeluh, berkata bukan dia yang memulai perdebatan, dan pihak lainlah yang memancing duluan. Hantesu juga di sana, dan heran kenapa hanya dia yang ditegur polisi. Lalu, seorang polisi menunjuk gadis itu dan menyebutnya pemilik akun, Fallen Power Angel. Gadis itu bernama Chamaya dan dia menatap Hantesu dengan tatapan yang sangat serius. Mereka saling menatap bingung, dan pemuda itu mengulang namanya, begitu juga sang gadis. Tampaknya mereka sadar bersamaan dan saling mengenali satu sama lain dengan sangat terkejut. Gadis itu menjadi sangat antusias dan menunjuknya dengan ekspresi kaget dan juga gembira. Polisi bertanya, apakah mereka saling kenal? Saat gadis itu memanggilnya Hantesu yang asli. Sambil tersenyum, dia memastikan bahwa mereka saling kenal baik. Bahkan, dia lalu memeluknya dan memberitahu polisi bahwa dia adalah mantan pacarnya dari 5 tahun. Jang lalu, pikiran Tisu membawanya kembali ke masa SMA, saat dia mengingat sosok Chamaya di masa lalu. Dulu, dia gadis pendiam yang suka menyendiri dan hampir tak punya teman di kelas. Dengan kacamata dan sifat pemalunya, dia bukan tipe yang menarik perhatian. Dia lebih banyak menghabiskan waktu membaca buku hingga suatu hari dia memberinya sebuah catatan. Lalu terlihat pemuda itu berpamitan padanya di kelas yang sudah sepi usai sekolah. Sambil tersenyum, dia berpamitan dan meninggalkannya yang memegang kertas kecil itu. Gadis itu terkejut, namun tampak senang dengan ajakan tersebut. Bagi pemuda itu, dia hanyalah orang biasa yang bisa ditemui dimanapun. Namun, seiring waktu, kenangannya tentang gadis itu memudar. Tapi, ada satu hal yang masih diingatnya dengan sangat jelas. Hari saat mereka berpisah, yaitu ketika keluarganya pindah keluar kota secara mendadak. Dia termenung, padahal mereka sudah berjanji bertemu hari itu. Dia selalu penasaran kenapa gadis itu pergi tanpa kabar,
dan berpikir untuk menanyakannya. Namun gadis itu tampak kesal dan mengeluh karena Hantesu membuat laporan tentangnya tanpa berbicara. Dulu padanya, melihat reaksinya, Hantesu mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar orang yang sama? Lagi pula, baru beberapa tahun berlalu, namun perubahan penampilannya sangat drastis. Dia bahkan berpikir gadis itu sangat berubah, hingga terlihat seperti pembuat masalah. Meski kaget, dia menyimpulkan bukan tidak mungkin seseorang bisa berubah sejauh itu. Pemuda itu teringat reuni kelas, banyak wajah berubah. Tapi transformasinya dari gadis kutu buku menjadi seperti sekarang adalah yang paling drastis. Sambil berjalan, ia berpikir aura gadis itu benar-benar berbeda dan sulit dikenali. Dengan wajah kesal, gadis itu berbalik menatapnya, tampak seperti orang yang baru. Chamaya lantas bertanya kenapa pemuda itu mengikutinya. Membuatnya sedikit bingung. Dia menuduhnya menyesal mendapatkan 100.001 won karena beberapa hinaan. Padahal pemuda itu mengira dia akan menertawakan situasi ini karena mereka teman lama. Gadis itu menyebutnya picik, dan Tasu heran apa dia selalu secerewet ini. Tasu menjelaskan dia tidak mengikutinya, ini hanya jalan menuju rumahnya. Gadis itu berkata mungkin akan minta maaf atas hinaannya, tapi tidak untuk sikap buruknya di game. Dengan nada serius, dia memperingatkan bahwa pemuda itu beruntung bertemu dengannya, bukan orang lain. Dia lalu mengancam akan kembali ke kantor polisi dan mengingatkannya soal diskon besar yang diberikannya. Mantan pacarnya menatapnya sinis mendengar jawaban tajam dari pemuda itu. Tiba-tiba, dia mengubah taktik dan memasang wajah imut, memintanya melupakan utang itu. Tapi pemuda itu tak tertipu dan akan tetap menagih 10.000 satunya. Melihat usahanya gagal, dia berkomentar betapa hebatnya pemuda itu soal uang dan akan jadi kaya. Pemuda itu memanggil namanya, dan si gadis bertanya dengan tidak sabar apa lagi maunya. Dengan sedikit canggung, pemuda itu bertanya kabarnya selama ini. Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Dia menatap dengan mata terbelalak, tak tahu harus berkata apa. Sambil tersenyum, dia bilang pemuda itu pasti terkejut karena perubahannya yang drastis. Mia berkata bahwa dulu dia tidak pernah peduli dengan urusan orang lain. Lalu dia mengakhiri percakapan dengan mengatakan tidak ada hal penting yang terjadi. Gadis itu berkata, mereka tak akan bertemu lagi. Yang penting utangnya lunas tepat waktu. Sambil tersenyum, dia menyarankan agar mereka tak saling ingin tahu lagi. Wajah pemuda itu menjadi serius saat gadis itu memintanya untuk tidak saling peduli lagi. Dengan tatapan dingin, mantannya menyarankan agar mereka hidup seolah tak saling kenal. Lalu Xia melambaikan tangan dan pergi, meninggalkan pemuda itu sendirian. Pemuda itu merenung. Itulah kata-kata terakhir dari cinta lamanya setelah 5 tahun. Dia merasa kesal, berpikir seharusnya dialah yang marah karena gadis itu yang menghilang. Pemuda itu menagih uang bukan karena butuh, tapi untuk alasan lain. Karena tak pandai bicara, ini cara terbaik untuk bisa berinteraksi dengannya. Sebenarnya, pemuda itu hanya ingin sebuah alasan agar gadis itu tetap di dekatnya. Melihatnya pergi, dia menerima bahwa ini benar-benar akhir bagi hubungan mereka. Sebulan berlalu, sebuah pengumuman terdengar di Universitas Soden. Seorang gadis berkacamata tampak lelah mendengarkan pengumuman itu. Penyiar memanggil perwakilan Shamia, dan Tisu tertegun mendengar nama itu. Mengejutkan keduanya, mereka bertemu lagi di koridor universitas. Pemuda itu sangat kaget dan tidak percaya melihat gadis itu lagi di sana. Gadis itu, dengan penampilan lamanya, merasa sangat malu dengan pertemuan ini. Adegan beralih ke sebuah truk pindahan di depan gedung apartemen. Dari jendelanya, Tisu melihat ada seseorang yang baru pindah. Dia merasa aneh karena semester sudah dimulai 4 hari yang lalu. Pemuda itu berpikir hanya apartemennya yang punya sewa semurah ini di sekitar sini. Sambil melihat ponselnya, dia teringat kebanyakan penghuni adalah mahasiswa dan memikirkan Chaya. Kenangan pertemuan mereka di kampus terlintas di benaknya. Saat itu, mereka saling menatap di koridor saat pengumuman memanggil nama gadis itu. Dengan ekspresi kaget, pemuda itu bertanya apa yang sedang dia lakukan di tempat itu. Gadis itu bereaksi buruk dan menuduhnya sebagai penguntit. Membuat pemuda itu bingung. Dia lalu mencegahnya menelepon polisi dan memintanya berhenti bicara yang tidak. Pemuda itu menunjukkan kartu mahasiswanya,
membuktikan dia juga kuliah di jurusan yang sama. Dia pun sadar ini menjadikannya senior gadis itu. Tapi gadis itu tampaknya tidak peduli dan bertanya dengan sinis apa bedanya. Dia mengingatkannya soal ucapan mereka sebelumnya untuk berpura-pura tidak saling kenal sama sekali. Sambil tersenyum, gadis itu menyuruhnya sebagai senior untuk mengurus urusannya sendiri. Mantannya menatapnya dengan ekspresi percaya diri dan teguh pada keputusannya. Dia menyatakan akan lebih baik bagi keduanya jika mereka berpisah jalan. Theo menjadi bingung dan bertanya-tanya mengapa hal itu lebih baik bagi mereka. Dia teringat kata-kata kasarnya semalam dan tak mengerti alasan di balik amarahnya. Kembali ke masa kini, pemuda itu berusaha meyakinkan hatinya kalau semua itu hanyalah sisa perasaan masa lalu. Namun saat melihat truk pindahan, sebuah kemungkinan terlintas. Mungkinkah itu dia? Tidak mungkin. Tapi tiba-tiba, bel apartemennya berdering. Saat pintu terbuka, pemuda itu terpaku. Di hadapannya berdiri Xiaomi, yang ternyata adalah tetangga barunya. Dengan wajah imut, gadis itu memperkenalkan diri sebagai tetangga baru dan berharap mereka bisa akrab. Tapi kenyataannya, suasana terasa jauh lebih tegang, dan dia hanya menyodorkan sebuah kue beras. Dengan gerakan cepat, mantan pacarnya itu menjejalkan kue beras ke wajahnya. Lalu dia panik dan menuduhnya penguntit. Padahal gadis itu yang datang ke sini. Pemuda itu menegaskan, ini memang apartemennya. Lalu bertanya apa gadis itu berniat pindah secepatnya. Wajah gadis itu langsung berubah masam saat menyadari betapa rumit situasinya sekarang. Xiaomi kesal karena tergiur harga murah dan langsung tanda tangan kontrak tanpa memeriksa tetangganya. Kemudian dia menegaskan sebuah aturan. Mereka harus bersikap seolah tidak ada satu sama lain di tempat ini. Pemuda itu hanya menatapnya dari pintu tanpa berkomentar. Dengan sinis ia memanggilnya ibu. Dan pintu pun dibanting di depan wajahnya. Di balik pintu, Mia panik bukan main. Dia sadar telah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ia dengar. Pemuda itu mencoba bicara, tapi gadis itu mengancamnya dengan alat pemadam api agar pemuda itu mundur. Sekarang sudah resmi. Mantan pacarnya 5 tahun lalu adalah tetangga barunya. Sebuah kenangan masa lalu muncul, memperlihatkan gadis itu membaca di perpustakaan saat senja. Dulu, pemuda itu sering tertidur di meja belajar, sementara gadis itu selalu ada di dekatnya. Waktu senja di perpustakaan itu adalah momen favorit mereka. Kembali ke masa kini, ia menatap kue beras dan bertanya-tanya, kenapa gadis itu begitu berubah? Sambil menggigit sepotong, ia mencoba memahami apa yang membuatnya menatap dengan tatapan penuh. Permusuhan seperti itu. Pemuda itu berpikir, apa dia pernah melakukan kesalahan dulu, tapi ia sama sekali tidak bisa mengingatnya. Lalu ia teringat, gadis itulah yang mengingkari janji dan tidak muncul saat kencan mereka. Tak lama kemudian, bel pintu kembali berbunyi, membuat pemuda itu bertanya-tanya, siapa lagi kali ini? Ia pun mendekati pintu, tapi memutuskan memeriksa intercom lebih dulu. Dari layar kecil itu, ia melihat sosok Xiaomi dengan penampilan yang terlihat sangat kacau. Begitu membuka pintu, ia langsung menagih janji mereka untuk pura-pura tidak saling kenal. Basah kuyup dan menggigil. Dengan suara lemah, gadis itu memanggilnya pria kamar nomor 3. Ternyata, apartemennya kebanjiran. Membuat pemuda itu sangat terkejut. Dengan cepat, ia menemukan katup air utama, lalu segera menutupnya untuk menghentikan kebocoran. Pemuda itu menyarankannya menelepon pemilik gedung, tapi panggilannya tidak dijawab. Melihat kekacauan itu, Xiaomi menyesal tidak menyewa tempat yang lebih layak. Mantan pacar itu terlihat sangat kesal karena masalah ini terjadi tepat di hari pertamanya pindah. Seketika, pemuda itu teringat sebuah momen di masa lalu saat ia melihatnya menggigil kedinginan di tengga salju. Dulu, ia membantunya menghangatkan diri dalam situasi yang sangat mirip. Kembali ke masa kini, gadis itu menyadari tatapannya dan mulai curiga. Gadis itu langsung menuduhnya macam-macam. Tapi pemuda itu mengelak dan bilang tidak sedang melakukan apa-apa. Dengan pakaian yang basah kuyup, penampilannya tanpa sadar menarik perhatian pemuda itu. Dia jadi salah tingkah dan bersumpah tidak memikirkan hal aneh. Dengan wajah serius, pemuda itu bilang ia hanya khawatir pada kesehatannya. Jawaban tak terduga itu membuat gadis itu tertegun, dan untuk sesaat, dia tidak bisa berkata-kata. Ia lalu menariknya masuk. Takut gadis itu akan sakit,
Tapi gadis itu melawan dan memukulnya dengan wiper sambil berteriak, "Jangan berpikiran macam-macam." Wajahnya tampak sangat kesal. Gadis itu berterima kasih, tapi menegaskan tidak mau berutang budi. Dia menyuruh pemuda itu untuk tidak ikut campur. Namun pemuda itu tetap khawatir. Tapi karena katup utama mati, pemanas ruangan pun tidak berfungsi. Gadis itu pun mulai menggigil kedinginan. Meski menggigil, mantannya itu tetap bersikeras semua baik-baik saja. Membuat pemuda itu menyebutnya keras kepala. Melihat sifat keras kepalanya, pemuda itu membuat penawaran 10.001 won untuk setiap jam. Iya, di sana! Gadis itu sangat kaget dengan ide tersebut dan bertanya apa maksud dari semua ini. Ia menjelaskan itu harga untuk menghangatkan diri, agar gadis itu tidak merasa berutang budi. Sambil sedikit malu, ia mengulangi harga 10.001 won itu. Gadis itu tampak berpikir. Pemuda itu menambahkan kalau harga itu cukup wajar untuk situasinya saat ini. Wajahnya sedikit memerah. Gadis itu sepertinya setuju. Saat pemuda itu masih bicara, dia memotongnya dan berkata, akan ada satu syarat tambahan. Pemuda itu menatapnya dengan lelah, penasaran dengan syaratnya. Sambil melipat tangan, ia menunggu di luar dan mulai ragu apa ini ide yang bagus. Ternyata, gadis itu sedang mandi di dalam. Padahal niat pemuda itu hanya agar dia mengeringkan badan sampai pemilik gedung tiba. Mantan pacarnya menikmati mandi air hangat, bahkan menawarkan bayaran tambahan 3.001. Untuk itu, sang pemuda merasa aneh, kenapa gadis itu tiba-tiba lengah setelah tadinya sangat waspada. Di lorong yang basah, dadanya terasa sesak oleh firasat buruk. Keringat dingin mengucur saat ia sadar telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba, teman-temannya muncul dengan heboh, dan ia baru teringat kalau sudah punya janji dengan mereka. Sahabatnya bertanya, kenapa ia di luar? Dan pemuda itu mengeluh karena mereka datang terlalu cepat. Teman-temannya datang dengan dramatis, mengaku langsung bergegas saat mendengar kabar soal banjir. Tapi mereka sadar, airnya berasal dari apartemen sebelah. Membuat tisu tak bisa berkata-kata. Pemuda itu panik, karena jika mereka masuk, mereka akan menemukan Chamiya di dalam. Ia sudah bisa membayangkan godaan tanpa henti dari teman-temannya tentang gadis itu. Jadi, untuk menghindari masalah, pemuda itu menyarankan mereka pergi minum-minum di tempat lain. Pemuda itu beralasan apartemennya berantakan dan menawarkan untuk mentraktir mereka malam ini. Teman-temannya terkejut dengan tawaran itu, karena mereka tahu sahabatnya adalah orang yang paling pelit. Mereka bahkan bercanda akan membawanya ke rumah sakit. Tapi pemuda itu hanya ingin mereka cepat pergi. Melihat kesempatan emas, teman-temannya langsung menerima tawaran itu tanpa pikir panjang. Rencananya adalah menyuruh mereka pergi duluan, agar ia bisa mengeluarkan gadis itu tanpa ketahuan. Tapi di saat genting, mantan pacarnya keluar dari kamar mandi dan muncul di depan semua orang. Dengan wajah polos, ia bingung melihat orang asing dan bertanya siapa mereka. Rahang teman-temannya serasa jatuh saat melihat seorang gadis keluar dari kamar mandi. Dan pemuda itu pun putus asa. Para lelaki itu langsung heboh dan mengguncang tubuhnya, menuntut penjelasan siapa wanita muda itu. Terdesak, pemuda itu harus mencari jawaban cepat. Ia lalu memeluk gadis itu dan mengatakan dia adalah adik perempuannya. Chamiya sangat terkejut dengan kebohongan terang-terangan itu dan berteriak tak percaya. Teman-temannya juga tidak percaya dan merasa mustahil gadis itu adalah kerabatnya. Dengan putus asa, pemuda itu berbisik agar gadis itu ikut bersandiwara. Mengerti situasinya, ia langsung mengubah ekspresi dan mengaku sebagai adiknya. Namun, situasi menjadi lebih tegang saat sebuah tangan lain mencengkeram dinding dengan erat. Seorang gadis baru berambut oranye muncul dengan senyum misterius, lalu bertanya apa itu benar. Dia lalu memasuki lorong dan menanyai pemuda itu tentang cerita yang baru saja didengarnya. Gadis itu berkata sudah mengenalnya lebih dari 10 tahun. Dan ini pertama kalinya ia dengar soal adik. Lalu, Naun yang berusia 21 tahun bertanya, apa hubungan mereka sebenarnya? Adegan beralih keesokan paginya di kampus dengan suasana yang lebih tenang. Teman masa kecil pemuda itu masih tampak kesal dan bertanya apakah ceritanya semalam serius. Dengan wajah mengantuk, pemuda itu mengakui semua itu karangannya. Han tak percaya ia mengaku gadis itu adiknya hanya untuk mengelabui teman-temannya. Gadis itu lalu bertanya, apakah terjadi sesuatu di antara mereka?
Dan pemuda itu kembali menyangkalnya. Dalam sebuah kilas balik, kita melihat pemberitahuan perbaikan di pintu apartemen mantan pacarnya. Rupanya, pemilik apartemen datang memperbaiki masalah banjir. Dengan begitu, gadis itu bisa kembali ke kamarnya dan situasi di lorong pun mereda. Kembali ke masa kini, temannya berkata ia percaya karena pemuda itu bukan tipe yang akan membohonginya. Gadis itu sepenuhnya mempercayai perkataannya, tapi tidak akan percaya jika teman-teman lelakinya yang bilang. Lagi pula, ia sudah mengenalnya lebih dari 10 tahun dan tahu betul sifat aslinya. Hayun adalah putri bungsu dari keluarga pemilik Akademi Takeyo yang besar. Itulah sebabnya, meski bertubuh kecil, ia punya bakat bertarung dan menjadi legenda lokal. Julukannya di kota adalah Chihuahua Gila, yang sudah cukup menggambarkan kepribadiannya. Sambil berjalan, gadis itu berkata, ada hal lebih penting yang ingin ia bicarakan. Teman masa kecilnya bertanya apa gadis itu benar-benar Mia, dan pemuda itu pura-pura bodoh. Ia panik, mengatakan mantannya itu sangat berubah dan tak seperti orang yang sama. Gadis berambut oranye itu bilang, meski penampilannya sama, ia merasa seperti melihat orang lain. Han menjadi serius dan bertanya-tanya kenapa gadis itu menghilang tanpa kabar setelah semua yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara menyela percakapan, membuat gadis berambut oranye itu sangat terkejut. Kakak tingkat San Hisu, yang berusia 24 tahun, muncul dan menyapa mereka. Ketua Dewan Siswa itu berterima kasih atas bantuan mereka karena sedang kekurangan anggota. Dengan tatapan khawatir, sang senior bertanya, apakah pemuda itu tidak sibuk dengan pekerjaannya? Dia menjawab, telah berhenti dari beberapa pekerjaan agar bisa membantu. Membuat teman-temannya terkejut. Pemuda itu berkata, berhasil dapat penghasilan tambahan dan siap untuk apapun. Teman masa kecilnya cemberut, memikirkan betapa berbedanya sikap pemuda itu di dekat gadis lain. Mereka mulai mengangkat kardus, dan si gadis bertanya-tanya, rahasia apa lagi yang dia sembunyikan darinya? Ketua Dewan Mahasiswa memberikan arahan agar semuanya ditata dengan serapi mungkin. Pemuda itu mengaku kalau orang yang disukainya adalah seniornya, San Hizu. Tiba-tiba teman-temannya muncul dan mulai menggodanya karena ikut kerja sukarela. Salah seorang temannya menatap dengan senyum jahil dan berkata kalau mereka sudah tahu segalanya. Temannya itu lalu membocorkan kalau semua ini demi seorang gadis yang membuatnya jadi salah tingkah. Mereka berkomentar betapa luar biasanya mahasiswi baru tahun ini. Namun, bagi mereka, yang paling menonjol adalah gadis yang bersama pemuda itu semalam. Seketika, teman-temannya teringat kejadian aneh antara dia dan Hyun sehari sebelumnya. Pemuda itu segera membelakangi teman-temannya, mencoba menghentikan topik yang canggung itu. Karena kehabisan kesabaran, dia menyuruh semua kembali bekerja. Dan teman masa kecilnya langsung setuju. Setelah semua kardus beres, pekerjaan mereka hari itu pun selesai. Ketua Dewan berterima kasih kepada semua orang atas kerja keras dan bantuan mereka. Dia mengingatkan jadwal pertemuan untuk besok. Lalu mereka semua berpamitan dan pergi. Tetapi, senior itu memanggil pemuda tersebut dan teman masa kecilnya untuk bicara sebentar sebelum mereka pergi. Sambil tersenyum, dia berterima kasih karena mereka mau membantu meskipun bukan anggota dewan. Ketua itu lalu mengajak mereka minum bersama setelah acara perkemahan, dan pemuda itu menerimanya. Saking senangnya, dia bilang akan tetap datang meski celaka, membuat seniornya tertawa. Adegan beralih ke matahari terbenam di atas kota, menandakan berakhirnya hari itu. Setibanya di rumah, pemuda itu berpikir kembalinya Maya sedikit mengganggunya. Namun, dia mencoba fokus pada saat ini dan ingat kalau orang yang disukainya sekarang adalah Kahezu. Di lorong, dia berpapasan dengan mantan pacarnya. Keduanya hanya berdiri dalam keheningan yang canggung. Pemuda itu melihat tas mantannya penuh dengan camilan dan merasa sedikit heran. Dengan tatapan takjub, dia hanya bisa berkata, "Wow," saat melihat banyaknya makanan itu. Dia lalu berkomentar jika semua itu dimakan, berat badannya bisa naik. Dan gadis itu pun menjadi kesal. Mantan pacarnya marah besar, mengatakan itu bukan urusannya, dan menyuruhnya untuk diam. Dia lalu membela diri dengan mengatakan kalau dia membeli semua itu untuk dibagikan besok. Namun, pemuda itu mematahkan harapannya, memberitahu kalau camilan sudah dibeli oleh klub. Dia pun sadar kalau mantannya juga akan ikut perkemahan pelatihan.
Dengan ekspresi bosan, pemuda itu mendengarkan permintaan mantan pacarnya agar dia tidak ikut perkemahan. Dia bilang, sebagai senior, pemuda itu sudah sering ikut, dan ini adalah pertama kalinya untuknya. Kesabaran pemuda itu habis. Dia menatap mantannya dengan tajam, lalu mendekat untuk bicara serius. Dia bertanya apa yang sebenarnya sangat mengganggunya dan apa kesalahannya. Dengan tatapan gelap, si gadis menjawab kalau dialah yang sebenarnya bersalah. Pemuda itu mencoba membantah, tapi gadis itu memotongnya dan meminta alasan kenapa dia begitu marah. Gadis itu kemudian menepis tangannya, mendorongnya dengan gerakan tiba-tiba yang mengejutkan. Dengan wajah tertutup bayangan, mantan pacarnya berkata kalau pemuda itu benar dan ini semua salahnya. Gadis itu mengulangi permintaannya agar dia tidak bersikap seolah mengenalnya, lalu pergi. Pemuda itu mencoba memanggil, tapi gadis itu masuk ke apartemennya dan membanting pintu. Sendirian di lorong, pemuda itu merasa sangat bingung dan bertanya-tanya mengapa semuanya menjadi seperti ini. Adegan kemudian beralih ke hari perkemahan di depan universitas. Ketua dewan datang membawa kabar buruk. Ternyata banyak yang mendaftar di menit terakhir sehingga busnya sudah tidak muat lagi. Senior itu kemudian meminta pemuda tersebut dan mantan pacarnya untuk pergi bersamanya dengan mobil terpisah. Rombongan mulai naik ke bus, sementara mereka bertiga menunggu di sana untuk naik mobil. Keduanya saling menatap dalam diam, dan suasana tegang di antara mereka sangat terasa oleh orang lain. Bus pun berangkat menuju lokasi perkemahan, meninggalkan mereka bertiga di universitas. Di dalam kendaraan, para mahasiswa bersenang-senang dan mengobrol dengan seru saat perjalanan dimulai. Tapi teman masa kecil pemuda itu tampak cemas dan menoleh ke belakang dengan ekspresi serius. Seorang teman sekelasnya bertanya ada apa, tapi dia mencoba bersikap biasa saja. Gadis lain kemudian menggodanya, bertanya apakah dia begitu karena tidak bisa melihat pujaan hatinya. Hayun menjadi salah tingkah dan menyangkal tuduhan itu. Tapi teman sekelasnya menganggap reaksinya lucu. Gadis itu lalu mengatakan bahwa pemuda itu akan pergi dengan mobil Kak Heisu, yang membuatnya khawatir. Yang lebih parah, teman sekelasnya mengungkapkan bahwa ada mahasiswi baru lain yang juga ikut di mobil itu. Saat mendengar nama Mia, teman masa kecil pemuda itu sangat kaget dan terdiam. Adegan lalu beralih ke mobil sang senior yang terparkir di depan universitas. Ketua OSIS bertanya, apa mereka sudah siap dan tak ada barang yang tertinggal? Sang mantan pacar bilang semua aman. Tapi si cowok malah muncul memakai helm. Si anak baru bingung, menanyakan kenapa dia memakai benda itu di dalam mobil. Cowok itu bilang ini demi keamanan, lalu menyodorkan helm pada si cewek. Logikanya, kalau ini bom kar, mereka tak perlu pakai helm. Sebelum si cewek sempat mencerna, mobil itu langsung melesat kencang, membawa mereka bertiga. Kakak kelasnya menyetir bak pembalap, membuat sang mantan menjerit putus asa melihat keadaan itu. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di pom bensin untuk istirahat sejenak. Si anak baru tampak lemas. Jiwanya seakan melayang akibat guncangan tadi. Terbaring di bangku taman, dia bertanya-tanya apa dirinya sudah tiada dan berada di surga. Namun, si cowok muncul membawa minuman dan berkata kalau dia terlihat seperti malaikat cahaya. Cowok itu menjelaskan kalau cara menyetir kakak kelasnya memang terkenal. Tapi mobilnya tak punya goresan sedikit pun. Dia lalu memberikan minuman itu, dan si cewek bertanya kenapa memberikannya padanya. Cewek itu menolak minuman sambil berkata tak suka kopi, membuat cowok itu termenung. Tu terkejut dengan jawabannya dan tak mengerti apa yang terjadi. Dia pun bertanya apa si cewek benar-benar tak suka kopi, karena ingatannya berkata lain. Sebuah kenangan masa lalu muncul, menunjukkan mereka berdua dan saat itu dia tampak menyukai kopi. Cowok itu bilang ingat mereka meminumnya di taman. Tapi si cewek bilang dia salah orang. Dengan tatapan sedih, si cewek bilang mungkin dulu dia menyukainya, tapi sekarang tak ingat lagi. Dia mengaku tak ingat cerita lama itu dan ingin melupakan masa lalu. Chamiya memanggil nama lengkapnya, membuatnya menatap, menunggu kalimat berikutnya. Dengan nada serius, sang mantan pacar memulai dengan permintaan maaf atas apa yang akan dikatakannya. Cewek itu menjelaskan tak mau terjebak dalam kenangan tak berguna dari masa lalu yang sudah berakhir. Lalu dia meminta, bisakah mulai sekarang mereka bersikap seperti orang yang tak saling kenal? Cowok itu berpikir, padahal si cewek tahu
betapa menderitanya dia karena kenangan itu. Meski begitu, dia memutuskan maju selangkah untuk menyelesaikan masalah ini. Dia berpikir karena sudah bertemu lagi, dia tak bisa pura-pura tak mengenalnya begitu saja. Tapi si cewek membungkuk dan memohon agar dianggap orang asing. Dia minta diperlakukan layaknya anak baru dan minta maaf atas kata-kata kasarnya. Cowok itu sadar. Inilah penolakan paling sopan namun tegas yang pernah dia terima. Dengan begitu, bayangan sosok Mia yang dulu dikenalnya hancur berkeping-keping selamanya. Dia lalu bertanya-tanya, kenapa si cewek mengenalinya di kantor polisi jika ingin jadi orang asing? Jika dari awal dia pura-pura tak kenal, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Si kakak kelas menemukannya melamun di bangku taman dan bertanya sedang apa. Dengan canggung, dia menjawab, sedang melihat awan. Dan jawaban itu terdengar aneh. Ketua OSIS itu bertanya, apa itu menyenangkan? Dan dia mengakui kalau itu tidak terlalu seru. Cowok itu berpikir, ucapan mantannya ada benarnya juga, karena 5 tahun adalah waktu yang lama. Kakak kelasnya lalu menerima telepon dan bilang mereka akan segera tiba. Tisu merenung waktu mereka bersama dan berpisah tak begitu berbeda lamanya. Si kakak kelas sadar dia sedang melamun dan bertanya apa ada yang salah dengannya. Dengan wajah memerah, dia mencoba menyembunyikan malunya dan kembali fokus pada keadaan sekitar. Cowok itu sadar. Kini di hatinya hanya ada satu tujuan yang jelas. Dia memuji lokasi perkemahan dan si kakak kelas terlihat sangat senang. Sang ketua berkata mereka ingin ini jadi kenangan karena ini yang terakhir sebelum kelulusan. Sambil tersenyum mantap, cowok itu berpikir tujuannya hanya satu, yaitu menyatakan perasaan pada kakak kelasnya. Adegan beralih ke kaleng kopi yang ditolak mantannya, terbuang di tempat sampah. Meski si dia kembali, hatinya takkan goyah pada keputusannya. Kakak kelasnya lalu menanyakan si anak baru, dan cowok itu bilang dia sedang jalan-jalan. Tiba-tiba, mantan pacarnya muncul dengan perlengkapan lengkap, dari helm hingga baju pelindung. Ketua OSIS menganggap si anak baru lucu, sementara si cowok hanya menatapnya dengan bingung. Si kakak kelas lalu bertanya, apa cara menyetirnya memang seseram itu sampai butuh perlengkapan penuh? Cowok itu menyangkalnya dengan keras dan reaksinya dianggap lucu oleh si kakak kelas. Adegan beralih saat mereka tiba di penginapan pukul 11:15 pagi. Di penginapan seorang siswa berkomentar kalau si anak baru jadi korban setiran kakak kelasnya. Tahun ini, siswa lain menimpali. Mungkin hanya Kak Tu yang bisa selamat tanpa lecet dari perjalanan itu. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundak cowok itu saat dia membawa beberapa kardus. Seorang anak baru memanggilnya, dan dia menoleh untuk melihat apa maunya. Mahasiswi baru bernama Sindabin yang berusia 20 tahun. Mengajaknya bicara sebentar. Sahabat masa kecilnya melihat mereka dari kejauhan. Dan sorot matanya seketika menajam. Setelah orientasi usai, senior bernama Hizu mengumumkan akhir acara. Sambil memegang minuman, ia mengajak semua untuk berpesta santai. Sang ketua acara menjelaskan bahwa kelompok telah dibagi agar semua bisa bersenang-senang bersama. Ia lalu mengangkat kaleng minumannya dan mengajak semuanya bersulang dengan penuh semangat. Pemuda itu ternyata satu kelompok dengan sahabat masa kecilnya dan si mahasiswi baru. Mengejutkannya, mantan pacarnya juga masuk ke kelompok mereka. Kelompoknya berisi 1 pria dan 5 gadis, yang membuatnya tegang. Pria-pria lain menatapnya dengan penuh rasa iri, membuatnya merasa sedikit canggung. Mahasiswi baru itu kemudian menghampirinya dan menyentuhkan kaleng mereka untuk bersulang. Dengan senyum ceria, gadis itu mengajaknya bersulang berdua. Namun, sahabatnya langsung memberinya tatapan maut. Tiba-tiba, Hyun berteriak bersulang dan ikut menyentuhkan kalengnya dengan paksa. Pemuda itu hanya bisa melirik canggung saat semua terjadi begitu cepat di sekitarnya. Sementara itu, mantan pacarnya hanya minum dalam diam, tak berbaur dengan siapapun. Tiba-tiba, ia sadar mantannya sedang menatapnya dengan serius. Saat ia menoleh, gadis itu langsung membuang muka. Mahasiswi baru itu lalu bertanya apakah mereka harus selalu bersulang setiap kali minum. Merasa canggung, pemuda itu meneguk minumannya untuk menyembunyikan rasa gugupnya. Ia memperhatikan para gadis di kelompoknya dan merasa malam ini akan sangat panjang. Dengan kepribadian yang begitu beragam, ia punya firasat buruk. Ternyata, acara tahun ini
jauh lebih ramai karena sebuah alasan. Alasannya adalah kehadiran trio influencer baru yang menarik perhatian semua orang. Pertama adalah Ha Young-ji, seorang vlogger belajar. Ia memulai sejak kelas 3 SMP dan kini punya 40.000 subscriber. Kedua adalah Do Yan-woo, pemilik saluran radio horor yang sangat populer. Dan terakhir, Shin Da-bin, yang paling terkenal dengan lebih dari 320.000 subscriber. Ia adalah influencer game ternama. Gadis itu bersikap rendah hati, tapi jelas ia yang paling populer di antara mereka. Pemuda itu teringat pesan dari seniornya yang sengaja menempatkannya di sana untuk menghindari keributan. Melihat tatapan iri dari pria lain, ia akhirnya paham kenapa acara ini begitu ramai. Tiba-tiba, mahasiswi terkenal itu jadi heboh saat mendengar nama sebuah game. Ia mengaku sudah bermain sejak kecil dan bertanya di server mana pemuda itu bermain. Pemuda itu terkejut, tapi menjawab ia bermain di server yang sama. Lalu, gadis lain teringat bahwa mantannya juga bermain di server itu. Dengan senyum penuh arti, mantan pacarnya pura-pura tidak tahu apa-apa. Mahasiswi terkenal itu lalu membahas seorang gold farmer yang namanya sama dengan pemuda itu. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengaku di depan semua orang bahwa dialah orangnya. Pengakuan itu membuat si gadis baru terdiam kaku. Adegan beralih ke kamar mandi, tempat ia mencoba mencerna semuanya. Sambil mencuci tangan, gadis itu teringat sesuatu dan sebuah rencana mulai terbentuk. Dengan luapan emosi, gadis itu memastikan bahwa pemain yang dicarinya adalah dia. Temannya dari trio itu bilang ia sudah curiga dari awal karena banyak kebetulan. Dengan tatapan penuh benci, streamer itu mengungkap alasan mengapa ia mencarinya. Ternyata mantan pacar pemuda itu adalah masternya di game yang meninggalkan segalanya karenanya. Sambil menangis, sang master mengucapkan selamat tinggal pada pengikutnya dan keluar dari guild. Ia menyalahkan pemuda itu karena menggagalkan misinya. Ia pun mengungkap rencana balas dendamnya, yaitu merayu pemuda itu. Dengan senyum percaya diri, ia mengaku tak pernah gagal mendapatkan pria yang ia mau. Ia membayangkan adegan romantis di mana mereka berdua saling jatuh cinta. Lalu di puncak hubungan mereka, saat pria itu menyatakan cinta, ia akan menghancurkannya. Temannya menganggap rencana itu konyol, tapi ia bertekad membalaskan dendam untuk masternya. Adegan beralih ke mereka berdua di luar penginapan. Si gadis mengeluh kedinginan karena harus ke toilet luar akibat antrean panjang. Ia berkata tidak mau ke toilet luar karena sangat dingin. Tapi ia tak punya pilihan lain. Gadis itu mengeluh. Beginilah jadinya jika terlalu banyak orang di satu tempat. Tiba-tiba, sekelompok pria kekar menatapnya dari kegelapan. Salah satunya memujinya, membuat gadis itu panik saat mengenali para seniornya. Ia pun berlari kembali ke pondok, berteriak meminta bantuan para senior. Teman mahasiswi baru itu merasakan firasat buruk dan mulai mencemaskan situasinya. Gadis radio horor itu meneriakkan nama temannya dan berlari. Namun, mahasiswi baru yang terkenal itu tampak kesakitan dan dalam masalah besar. Ternyata, ia sedang dikelilingi oleh anggota tim gulat universitas. Mereka ternyata meminta tanda tangan, mengubah suasana menjadi acara jumpa penggemar dadakan. Kabar menyebar. Mahasiswa lain ikut berebut tanda tangan. Senior pun meminta bantuan pemuda itu dan teman masa kecilnya untuk menertibkan kerumunan. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik kemeja pemuda itu saat ia hendak membantu. Mantan kekasihnya menahannya, memintanya untuk tidak pergi karena ada masalah di asrama. Dengan wajah serius, ia berkata ada yang aneh di kamar perempuan. Ia menuntunnya ke sana, membuat pemuda itu bertanya-tanya. Sesampainya di sana, pemuda itu ragu untuk masuk. Tapi gadis itu meyakinkannya untuk melihat sendiri. Dengan hati-hati, ia masuk ke kamar dan mencoba mendengar suara dari sisi lain. Mantan kekasihnya menunjuk sebuah stop kontak, membuat pemuda itu bingung dengan isyaratnya. Ia mendekat dan melihat benda aneh terpasang di balik koper. Dengan senter ponselnya, gadis itu menunjukkan kalau benda itu adalah kamera tersembunyi. Pemuda itu sangat terkejut dengan penemuan itu. Nyaris tak percaya pada penglihatannya. Mantan kekasihnya segera membungkamnya sebelum ia berteriak dan ketahuan. Di luar, pemuda itu bertanya bagaimana ia tahu soal kamera tersebut. Ia berkomentar bendanya sangat kecil dan tak akan disadari orang. Gadis itu menjelaskan pernah melihat yang serupa, tapi cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Menurutnya,
Yang penting bukanlah caranya tahu, tapi masalah lain yang lebih mendesak. Gadis itu mulai mempertanyakan siapa, kapan, dan di mana kamera itu dipasang. Pemuda itu teringat, baginya yang terpenting dulu adalah bagaimana suatu hal terjadi. Sebuah kenangan masa lalu menunjukkan gadis itu tersenyum cerah. Dulu, ia menghampirinya di perpustakaan untuk menanyakan sesuatu. Tapi tiba-tiba, gadis itu hanya menyandarkan kepalanya di meja, tampak sangat lelah. Pemuda itu bertanya apakah itu alasannya selalu membaca di perpustakaan. Gadis itu menjelaskan, suka mengikuti alur pikir buku, dan bertanya mengapa. Pemuda itu ingat kalau itu adalah ciri khasnya di masa lalu, dan cara ia menggunakannya. Ia teringat bagaimana gadis itu tetap menggunakan kalimat itu, meski kadang tak masuk akal. Kembali ke masa kini, mantannya bertanya, kenapa ia menatapnya begitu? Pemuda itu merasa cara bicaranya yang sopan terdengar aneh sekarang. Gadis itu jadi malu dan mengakui pasti aneh memanggilnya seperti itu sekarang. Ia meminta maaf dan berkata hanya bisa membicarakan ini dengannya. Memahami situasinya, pemuda itu menggenggam tangannya, siap bertindak. Gadis itu bilang ia boleh bicara santai saja, membuatnya tampak lebih lega. Lalu, sang mantan kekasih meminta bantuannya untuk memecahkan misteri kamera itu. Ia ingat betapa hebatnya pemuda itu memecahkan misteri di sekolah dan percaya padanya. Ia mengakui ini aneh, tapi tak ada orang lain yang bisa dimintai tolong. Pemuda itu bertanya, apa ia masih akan berpura-pura asing? Tapi gadis itu bersikeras pada permintaannya. Ia bertanya, apa kamera itu dipasang pemilik asrama? Tapi gadis itu menyangkalnya. Gadis itu berkata sudah mengecek kamar lain, dan hanya kamarnya yang ada alat itu. Ia juga menyingkirkan kemungkinan pelakunya pria, karena ada pengawasan ketat. Mantan kekasihnya menjelaskan ia sakit seharian, dan tak keluar kamar. Ia yakin, kamera itu belum ada saat ia pertama kali tiba. Ia pertama kali sadar ada yang aneh sesaat sebelum orientasi dimulai. Artinya, orang yang memasang kamera itu ada di dalam kamar selama waktu itu. Kecurigaan pun jatuh pada 3 gadis teman sekamarnya. Gadis radio horor Du Yanwu adalah salah satu tersangka utamanya. Streamer terkenal Shindin juga masuk dalam daftar, dan study vlogger Haunji melengkapi trio teman sekamar yang mencurigakan. Mantan kekasihnya juga mempertimbangkan kemungkinan pelakunya orang dekat salah satu dari mereka. Pemuda itu menyimpulkan, jika semua ini benar, pelakunya adalah orang dalam. Dengan kata lain, ada seseorang dari jurusan mereka yang berniat jahat di perkemahan ini. Dia meminta agar masalah ini dirahasiakan, dan si gadis menyetujuinya. Menurutnya, rumor yang menyebar bisa melukai orang yang tidak bersalah. Mantan pacarnya menyarankan untuk memberitahu Kak Hems yang bisa dipercaya. Pipinya langsung memerah. Cowok itu jadi salah tingkah saat nama ketua OSIS disebut. Gadis itu melihat reaksinya dan langsung menebak, apa senior itu orang yang dia suka. Cowok itu langsung panik dan mengelak. Tapi si gadis bersikeras kalau dia bohong. Tiba-tiba, teman masa kecil mereka muncul dari antah berantah. Mengejutkan mereka berdua dengan kehadirannya. Matanya tampak pusing, dia menatap mereka dengan tajam. Dia bertanya sedang apa mereka berduaan saja. Cowok itu bertanya, apa dia mabuk? Dan gadis itu mulai bertanya yang aneh-aneh. Katanya, dia baru saja mengusir preman yang mengganggunya tadi. Teman masa kecilnya itu cemberut, terlihat sangat kesal karena suatu hal yang mengganjal. Sang mantan pacar mencoba mengajaknya bicara, tapi gadis itu terlihat sangat tidak nyaman. Lalu, gadis berambut oranye itu meledak dan mulai mencecar niat gadis satunya. Dia mengingatkan ucapannya, kalau semua hanya kebetulan, dan dia tak mau berurusan lagi dengan cowok itu. Teman masa kecilnya menuduhnya diam-diam menelepon si cowok tengah malam. Sambil menangis, dia menyebutnya pembohong dan menuntut perasaan yang sebenarnya. Gadis itu membela diri. Ia sudah bilang tak menyukainya lagi. Dan semua hubungan mereka sudah berakhir. Tiba-tiba saja, gadis berambut oranye itu pingsan karena mabuk di hadapan mereka berdua. Cowok itu menggendong temannya kembali ke kamar. Dan malam pertama perkemahan pun berakhir begitu saja. Mereka memutuskan merahasiakan kamera itu sampai yakin siapa pelakunya. Keesokan paginya, penginapan terbangun dengan hari baru dan kejutan yang menanti. Cowok itu melihat ada keributan dan bertanya-tanya apa para gadis sedang bertengkar. Tiba-tiba,
Dia mendengar teriakan dan pandangannya tertuju ke keributan itu. Seorang gadis menunjuk mantannya dan berteriak melihatnya melakukan hal mencurigakan. Si vlogger belajar itu menuduh teman sekamarnya mencoba memata-matai kamar mereka. Gadis itu mengklaim mantan pacar si cowok memasang kamera untuk mengawasi semua orang. Kakak senior mencoba menenangkan suasana dan meminta semua untuk duduk bicara baik-baik. Kerumunan mulai berbisik tentang kamera itu, dan teman masa kecilnya menjadi cemas. Gadis berambut oranye itu berpegangan pada si cowok dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia tidak percaya mantannya akan melakukan hal seburuk itu. Dengan senyum tipis, cowok itu mencoba meyakinkan dan menenangkan teman masa kecilnya. Dia memeluknya dan berkata, "Jangan khawatir, karena tidak mungkin teman sekamarnya melakukan hal itu." Sang mantan pacar melihat adegan itu dan berpikir, dia tak menyangka lawannya akan menyerang langsung. Dengan tatapan serius, dia menatap si vlogger belajar dan sadar bahwa dialah pelakunya. Gadis bernama Hayanji itu seorang YouTuber terkenal dan teman sekamar mantan si cowok. Di pesta penyambutan, sikapnya yang sok ramah membuatnya tak nyaman. Cowok itu menawarkan bantuan, tapi sang mantan pacar bilang bisa menanganinya sendiri. Gadis itu berpikir betapa pekanya cowok itu menyadari sesuatu dan merasa terkesan. Dalam kilas balik malam sebelumnya, dia bertanya apa cowok itu benar-benar mau berhenti mencari pelakunya. Cowok itu menjelaskan akan sulit menanyai semua gadis untuk mencari kebenaran. Dengan senyum cerdik, dia mengungkap rencananya untuk membuat si pelaku mengaku sendiri. Gadis itu bingung dengan rencananya. Tapi si cowok tampak sangat yakin dengan idenya. Dia menjelaskan bahwa si pelaku pasti akan kembali untuk mengambil kamera itu. Dan dia pun khawatir. Cowok itu lalu bertanya kapan orang lengah. Dan gadis itu mengira ini teka-teki. Dia menjawab, yaitu di pagi hari saat mereka bangun. Tapi si gadis masih belum mengerti. Cowok itu menjelaskan. Tidur nyenyak berarti orang itu santai dan tanpa beban pikiran. Itu akan jadi momen sempurna untuk mengambil alat itu dan memaksa pelaku untuk bertindak. Dengan rencana yang berjalan, sang mantan pacar menunggu saat yang tepat untuk beraksi. Hanya dia, si cowok dan kakak senior yang tahu rencana ini. Tapi tiba-tiba, si penuduh muncul dan bilang dia melihat gadis itu menyembunyikan kamera tadi pagi. Si vlogger menantang teman sekamarnya untuk menyangkal dan berkata, orang lain juga melihatnya. Dua gadis lainnya membenarkan cerita itu dan mengaku melihat kejadiannya. Salah satunya bilang melihat mantan si cowok mengobrak-abrik barangnya tadi pagi. Kini, pelaku justru menuduh korban di depan semua orang dengan cara tak terduga. Cowok itu ragu untuk ikut campur karena bisa membuat situasi menjadi lebih rumit. Tapi mantannya tampaknya punya kartu as dan tersenyum dengan penuh percaya diri. Dia lalu mengeluarkan sikat gigi dari sakunya dan bilang, inilah yang dia sembunyikan. Dengan senyum sinis, gadis itu bertanya apa maksudnya dengan kamera. Si vlogger menjadi panik dan mencoba tergagap menjawab pertanyaan teman sekamarnya. Si penuduh jadi salah tingkah dan mencoba membuat alasan baru. Dia bilang kalau dia mendengar teman sekamarnya membicarakan video artis di ponselnya. Sambil tersenyum yakin, gadis itu bertanya apakah dia mau melihat ponselnya. Vlogger itu terkejut dengan tawaran itu dan tak tahu harus berbuat apa di depan semua orang. Gadis itu berkata karena dituduh merekam, dia bisa membuktikan dirinya tak bersalah saat itu juga. Dia menyodorkan ponselnya agar lawannya bisa memeriksa apapun dan membuktikan tuduhannya. Dengan tenang gadis itu berkata setelah ini, dia hanya perlu minta maaf. Dia lalu mengemasi barangnya dan bertanya, apa perlu menunjukkan semuanya agar mereka percaya? Mata vlogger itu berkedut gugup, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Gadis itu mulai mengeluarkan isi tasnya di depan semua orang. Si penuduh panik melihat tekad teman sekamarnya untuk membuktikan diri. Gadis itu menunjukkan semua yang dibawanya dan bilang tak perlu menunjukkan camilan yang mereka bagi. Senior mencoba menengahi, tapi gadis itu bilang tak apa-apa dan lanjut membela diri. Vlogger itu membeku ketakutan melihat rencananya mulai berantakan. Pemuda itu sadar kasusnya selesai dan kebenaran terungkap. Dia yakin pelakunya adalah salah satu teman sekamar mantannya. Strategi untuk membuat pelaku mengungkapkan dirinya berjalan sempurna sesuai rencananya. Pemuda itu juga mengoleskan sedikit krim tangan di kamera untuk mengenali pelakunya. Tapi karena tak ada yang mengambilnya, dia yakin mereka tak tahu soal penemuan itu.
Dengan begitu, pelaku tak akan bisa menebak langkah selanjutnya. Rencana awalnya adalah menunggu pelaku yang panik menghubunginya lebih dulu. Tapi tindakan nekat vlogger itu mengubah segalanya, dan kini dia harus menanggung akibatnya. Pemuda itu berpikir bagaimana mantannya bisa tetap tenang meski sedang dituduh. Vlogger itu mengamuk dan bilang, mereka belum memeriksa semua tempat. Dengan putus asa, dia meminta mereka menggeledah tubuh teman sekamarnya. Dengan tatapan gila, gadis itu memaksa, membuat semua orang terkejut. Adegan beralih ke saat sang mantan mengganti pakaiannya. Pemuda itu mendekat dan menyampirkan jaketnya ke bahunya dengan tatapan serius. Gadis itu terkejut dan menatapnya, tidak mengerti tindakan seniornya itu. Dia bertanya, apa perlu bertindak sejauh itu untuk membuktikan dirinya tak bersalah? Dengan tatapan berterima kasih, gadis itu hanya berterima kasih atas dukungannya. Setelah penggeledahan, kamera itu tidak ditemukan dimanapun. Vlogger itu akhirnya menyerah dan meminta maaf sambil menangis karena membuat kekacauan. Senior mencoba menenangkan suasana dan meminta semua orang melupakan kejadian itu. Mantan pacarnya memutuskan untuk memaafkan teman sekamarnya dan menutup masalah itu. Pemuda itu berpikir vlogger itu lolos begitu saja. Gadis itu lalu mendekati ketua dewan dan mengajaknya berbicara sebentar. Dia bertanya apakah boleh membawa vlogger itu untuk bicara berdua, yang membuat gadis itu takut. Sambil tersenyum, dia mengajaknya minum untuk menyelesaikan masalah. Senior itu lalu meminta bantuan si pemuda saat mereka bicara. Gadis itu membawa teman sekamarnya ke tempat yang lebih sepi agar bisa bicara berdua. Dia lalu menanyakan alasan sebenarnya memasang kamera di dalam kamar. Vlogger itu menatap kamera dengan tatapan takut dan tak tahu harus menjawab apa. Pemuda itu menjelaskan mantannya tak ingin memperbesar masalah. Pelaku bertanya kenapa kamera itu ada padanya, lalu teman masa kecilnya muncul. Dengan cepat, pemuda itu menunjukkan bahwa temannya yang memegang kamera itu selama ini. Gadis berambut oranye itu mengejutkan si vlogger dan memeluknya erat agar tak bisa kabur. Ternyata, kamera itu tidak ditemukan saat penggeledahan, karena sudah diambil teman masa kecilnya. Mantannya hanya pura-pura mencari kamera, padahal dia yang menyembunyikannya. Lalu pemuda itu memakai nama senior untuk memanggil gadis-gadis lain keluar. Saat kamar kosong, teman masa kecilnya mengambil kamera itu dan menyimpannya tanpa terlihat. Pemuda itu menjelaskan semuanya direncanakan untuk membuat pelaku bingung dan menyerah. Vlogger itu sudah terpojok dan tidak punya waktu lagi untuk mengelak. Pemuda itu bilang dia mencoba tenang, tapi kegugupannya terlihat. Satu-satunya yang melihat ke stop kontak saat pergi adalah vlogger itu. Setelah kebenaran terungkap, pemuda itu menunjukkan kartu memori kamera sebagai bukti. Di kartu itu, ada video saat vlogger itu sendiri menyalakan kamera di dalam kamar. Selain itu, ada video lain, tapi semuanya punya satu kesamaan. Kamera itu selalu mengarah ke koper, bukan ke orang-orang di kamar. Akhirnya, vlogger itu mengakui segalanya. Ia bersumpah tak punya niat buruk sama sekali. Dia menjelaskan, sebagai orang terkenal, barangnya sering dicuri. Itulah alasannya memasang kamera itu. Ia tak sempat menghapus datanya dan tak menyangka ada yang akan menyadari alat itu. Vlogger itu panik. Takut teman sekamarnya memakai rekaman itu untuk menjatuhkannya. Dia tahu ada tombol untuk menghapus data, jadi dia berusaha mengambilnya kembali. Karena putus asa, gadis itu nekat bertindak lebih dulu demi menyelesaikan masalah ini. Mantan pacar si pemuda akhirnya paham dan memaafkan teman sekamarnya atas kesalahpahaman itu. Pemuda itu sadar, mantannya pasti sudah curiga. Makanya dia datang padanya, bukan ke polisi. Akhirnya, gadis itu memutuskan untuk percaya dan menerima permintaan maafnya. Si pemuda dan teman masa kecilnya terkejut melihat betapa dewasanya sikap gadis itu. Sang vlogger menangis terharu, tak percaya dan bertanya, apa dia benar-benar dimaafkan? Ia merasa sangat bersalah dan tak menyangka teman sekamarnya akan sebaik ini. Mantan pacar pemuda itu menatapnya dengan ekspresi dingin yang tak terbaca. Dengan tenang ia berkata, kalau dia tak peduli dengan apa yang terjadi. Dia hanya tak ingin merusak suasana di departemen. Jadi, masalah ini akan dia lupakan. Namun dengan tatapan tajam, gadis itu mengancam, jika ada satu kebohongan saja, dia akan menyesal telah berurusan dengannya di perkemahan ini. Teman masa kecilnya sampai tak percaya, apa ini benar-benar orang yang sama yang ia kenal? Pemuda itu pun berpikir,
Mantannya benar-benar telah berubah menjadi orang yang berbeda. Kilas balik malam sebelumnya, gadis itu berterima kasih atas bantuan si pemuda. Ia mengaku sempat khawatir, apalagi setelah semua yang terjadi. Pemuda itu bisa saja mengabaikannya. Pemuda itu menatap punggungnya yang menjauh, merenungkan kembali apa yang terjadi di antara mereka. Sambil tersenyum, sang mantan pacar mengakui kalau sepertinya dia sedikit salah menilainya. Si pemuda menatap para gadis itu pergi, sambil merenungi kejadian di perkemahan. Setelah kesalahpahaman selesai, perkemahan pun berakhir dengan damai. Akhirnya mereka menepati janji dan menyimpan rahasia ini hanya di antara mereka. Vlogger itu pun menjadi tenang dan menyerahkan alat rekamnya. Ia berjanji akan kooperatif. Teman sekamar yang lain ikut merasa bersalah dan meminta maaf. Streamer terkenal itu menangis sambil memohon maaf atas kesalahpahaman ini. Sambil tersenyum, gadis itu berterima kasih pada seniornya atas semua bantuan di tengah kekacauan itu. Ia mengaku tak menyangka rencana seniornya akan berhasil, dan ia merasa sangat terkesan. Gadis itu bertanya bingung, apa maksud dari perkataannya? Si pemuda khawatir. Apa dia tidak malu melepas bajunya di depan semua orang? Mantan pacarnya itu menjelaskan kalau dia kesal karena terus dipaksa, jadi terpaksa bertindak. Ia membela diri dengan berkata itu hanya atasan olahraga, bukan masalah besar. Wajah pemuda itu langsung memerah. Ia jadi salah tingkah dan bingung harus merespons apa. Dia menegaskan bukan tipe gadis yang sembarangan membuka baju. Gadis itu kesal karena si pemuda tak langsung mengerti, lalu lari dengan wajah memerah. Pemuda itu berpikir seandainya vlogger tadi berbohong, ia pasti akan langsung memanggil polisi. Tapi sepertinya gadis itu hanya panik dan bertindak gegabah. Sang mantan pacar memutuskan tak mau ikut campur lagi. Itu bukan urusannya. Sambil tersenyum, ia berkata tujuannya hanya satu, lulus dengan tenang. Pemuda itu pun sadar, gadis itu telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan baginya. Sebuah foto terunggah di media sosial, menampilkan wajah sang vlogger yang penuh coretan saat tidur. Adegan beralih ke malam kedua perkemahan. Semuanya tampak sedang bersenang-senang. Sang vlogger meminta maaf telah merusak suasana dan berjanji akan memeriahkan acara. Meski ada insiden, perkemahan 3 hari 2 malam itu berakhir dengan tenang. Sang senior merasa lega semuanya berakhir baik. Pemuda itu pun sependapat dengannya. Mantan pacarnya langsung jadi pusat perhatian dan menghabiskan waktu bersama para senior perempuan. Pemuda itu memperhatikannya dari jauh. Ia berpikir gadis itu akan jadi buah bibir setidaknya selama 3 bulan. Lalu ia teringat tujuannya ikut perkemahan ini adalah untuk mendekati sang ketua. Pemuda itu menyesal karena melewatkan kesempatan emas dan tak melakukan apapun dengan seniornya. Salah seorang temannya sadar kalau minuman mereka sudah habis. Sang senior pun terkejut mendengarnya. Sambil tersenyum, sang ketua meminta pemuda itu untuk mengambil minuman lagi. Walau terasa berat pergi sendirian, ia tak bisa menolak permintaan seniornya. Sementara itu, yang lainnya asik bermain dan bertaruh menggunakan sisa minuman yang ada. Vlogger itu menelepon si pemuda dan memberitahunya ini saat yang tepat untuk menyelinap ke asrama. Perempuan! Ternyata teman masa kecil si pemuda sedang tertidur pulas dan yang lain asyik mencoreti wajahnya. Para gadis mengajaknya berfoto bersama, tapi ia lebih memilih untuk menyendiri. Pemuda itu tak menyangka malam akan berakhir setenang ini. Setelah semua yang terjadi, ia lalu penasaran dengan keadaan mantan kekasihnya dan mulai mencarinya di sekitar penginapan. Pemuda itu merenung betapa penampilan gadis itu telah berubah selama 5 tahun terakhir. Ia teringat betapa gadis itu sangat paham soal kamera, yang membuatnya penasaran. Ia heran bagaimana gadis itu bisa tetap tenang meski dituduh oleh semua orang. Pemuda itu mulai berpikir, mungkin saja gadis itu terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Pandangannya beralih saat melihat sesosok bayangan di kejauhan. Seorang gadis berdiri sendiri menatap langit berbintang dalam diam. Ia mendekat dan memanggil namanya, mengenali mantan kekasihnya dari jauh. Gadis itu berbalik dengan kaget dan bertanya, bagaimana ia tahu dirinya ada di sana. Terkejut dengan kehadirannya, gadis itu mencoba lari untuk menjauh. Namun karena terburu-buru, ia tersandung dan jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Pemuda itu mendekat untuk menolong dan bertanya, apa ia baik-baik saja?
Setelah jatuh, sang mantan kekasih kaget melihatnya, dan ia pun menanyakan reaksi berlebihannya. Gadis itu meminta maaf dan memintanya pura-pura tak melihatnya. Membuat pemuda itu bingung. Gadis itu melihat ia membawa minuman dan bertanya apakah ia sedang dalam sebuah misi. Ia menjelaskan bahwa ia kira para senior perempuan menyuruhnya untuk menangkap dan membawanya kembali. Pemuda itu berkomentar betapa kerasnya perlakuan anak jurusan padanya. Namun, gadis itu bilang mereka semua orang baik dan ia merasa nyaman. Pemuda itu memperhatikannya dan merasa senang karena gadis itu bisa berbaur dengan yang lain. Ia mengaku tak pernah menyangka momen seperti ini akan terulang lagi. Sang mantan kekasih lalu berkomentar bahwa tempat itu mirip dengan yang dulu mereka kenal. Ia teringat bukit di belakang sekolah yang sering mereka kunjungi bersama. Pemuda itu tersenyum dan bertanya, apa gadis itu mengingatnya? Tapi ia hanya menatapnya. Sebuah kenangan masa lalu menunjukkan tumpukan buku, termasuk The Lord of the Rings. Dulu, mereka sering meminjam buku dan membacanya bersama hingga matahari terbenam. Pemuda itu menggodanya. Teringat bagaimana ia menangis saat seorang tokoh buku tiada. Sambil tersenyum ia berkata, air matanya membasahi celananya hari itu. Ia menyimpan kenangan ini sebagai salah satu dari sedikit momen bahagia di sekolah. Mantan kekasihnya menatapnya dan bilang, ia banyak berubah sejak dulu. Ia tak ingat pemuda itu pernah sesantai ini. Dan ia pun menyetujuinya. Pemuda itu berkata bahwa mereka berdua bukan lagi anak-anak yang sama seperti dulu. Ia merenungkan bagaimana waktu telah berlalu dan mereka menjadi dewasa dengan cara berbeda. Pemuda itu menyarankan, karena kini akan sering bertemu, mereka harus menyelesaikan masalah mereka. Gadis itu diam mendengarkan saat ia mengusulkan agar mereka saling meminta maaf. Dengan senyum sedih, ia menjelaskan kalau ia ingin menjaga jarak demi kebaikan mereka berdua. Mantan kekasihnya meminta maaf atas kata-katanya yang kasar, yang mengejutkannya dengan sikapnya itu. Pemuda itu lalu teringat perkataannya saat upacara penerimaan mahasiswa baru di kampus. Hari itu, gadis itu bersikap dingin dan menyuruhnya mengurus urusannya sendiri. Katanya, akan lebih baik bagi mereka jika mereka menempuh jalan masing-masing. Pemuda itu termenung saat mengingat kembali momen itu dan ekspresi wajahnya. Gadis itu berkata, itu bukan salahnya, dan ia hanya ingin mereka menjadi orang asing. Ia heran mengapa takdir mempertemukan mereka lagi setelah sekian lama. Gadis itu teringat pertemuan mereka di kantor polisi dan di kampus. Lalu merasa bingung. Ia berkata, jika mereka tidak bertemu lagi, ia takkan bersikap sedingin itu. Dengan senyum yang getir, gadis itu meminta maaf atas perlakuannya. Tapi menegaskan tak ingin membahas masa lalu karena itu sangat sulit baginya. Pemuda itu berkata, jika ia memaksa, ia bisa menceritakannya. Tapi itu akan berat bagi keduanya. Mantan kekasihnya menatapnya, dan ia sadar tak bisa lagi menghindari topik itu. Dengan tatapan muram, ia berkata bahwa setelah lulus, pemuda itu takkan melihatnya lagi. Gadis itu mencoba mencairkan suasana dan mengajaknya kembali karena udara mulai dingin. Pemuda itu mengerti jika terus memaksa, ia hanya akan membuka luka lama. Ia tahu jika terlalu menekan, ia bisa kehilangan gadis itu selamanya tanpa bisa kembali. Pemuda itu takut gadis itu akan menghilang lagi. Sama seperti yang terjadi di masa lalu. Tiba-tiba, seorang senior muncul dan memanggil mereka untuk kembali ke pesta bersama yang lain. Ketua panitia berkata semua sudah menunggu minuman dan menyuruh mereka cepat kembali. Yang lain berebut minuman dan sang senior meneriaki mereka untuk tidak mendorong. Gadis-gadis lain menemukan mantan kekasih pemuda itu dan membawanya kembali ke pesta. Ia berpikir tak perlu terburu-buru karena tujuan gadis itu adalah lulus. Bagaimanapun caranya. Dengan begitu kemah pertamanya sebagai senior berakhir dengan penuh misteri baru. Adegan lalu beralih ke jalanan dengan bekas ban mobil yang tercetak di aspal. Sebuah mobil hitam melesat kencang dengan lampu menyala dalam kegelapan. Dalam perjalanan pulang dari camp, sebuah insiden tak terduga terjadi di jalan. Mobil sang senior menepi ke pinggir jalan. Lalu ia dan pemuda itu turun dari kendaraan. Pemuda itu mendekati seniornya, dan dalam momen singkat itu, mereka hampir saja berciuman. Adegan kemudian beralih kembali ke jejak ban di jalan setelah kejadian itu. Mahasiswa itu terkejut dengan apa yang hampir terjadi.
Jantungnya berdebar kencang. Ia berpikir butuh 3 hari untuk akhirnya bisa berduaan dengan seniornya. Mantan pacarnya menyadari suasana itu dan berdeham untuk menarik perhatian kedua sejoli tersebut. Sahabat masa kecilnya juga mulai kesal dengan penundaan itu dan menyuruh mereka segera pergi. Katanya, itu hanya kerikil dan kaca depan mobilnya masih utuh. Pemuda itu meminta maaf pada seniornya karena tersandung dan mengatakan mobilnya baik-baik saja. Mantan pacarnya menyesal tidak naik bus dan menggerutu pelan di dalam mobil. Sahabat masa kecilnya mendengar gerutuan itu dan menatapnya dengan ekspresi curiga. Ia lalu menuduhnya sengaja menghindari bus agar bisa bersama pemuda itu. Sang mantan pacar berpura-pura tidak tahu dan tidak menanggapi tuduhan temannya. Sahabat masa kecilnya terus mendesak dan bertanya, apakah ia masih punya perasaan pada mahasiswa itu. Ia menuduhnya sengaja ketinggalan bus, padahal sudah bilang tidak menginginkan pemuda itu lagi. Gadis berambut oranye itu kesal dengan sikap temannya dan mengonfrontasinya tentang perasaannya. Sang mantan pacar justru menganggap reaksi temannya lucu dan memeluknya untuk menenangkan. Sahabat masa kecilnya panik dengan pelukan itu dan tidak mengerti reaksi temannya. Sambil tersenyum, sang mantan pacar mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena tidak ada apa-apa. Ia menegaskan bahwa semua itu hanya kebetulan dan ia tidak merencanakan apapun untuk bertemu. Pemuda itu, dalam sebuah kilas balik, gadis itu menjelaskan pada temannya bahwa ia sudah tidak punya perasaan. Lagi, ia bilang temannya tidak perlu cemas karena ia tidak lagi tertarik. Gadis berambut oranye itu masih tampak curiga dan tidak sepenuhnya percaya pada teman sekelasnya. Dengan senyum jahil, mantan pacar pemuda itu menawarkan bantuan pada temannya. Ia mengusulkan untuk membantunya menjalin hubungan dengan mahasiswa itu, dan gadis itu terkejut. Sahabat masa kecilnya tidak percaya dan bertanya apakah ia serius. Mantan pacarnya kemudian bertanya, apakah pemuda itu tahu bahwa sahabat masa kecilnya menyukainya? Gadis itu menjadi sangat malu dan mengatakan bahwa semua orang tahu, kecuali mahasiswa itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa pemuda itu hanya menganggapnya sebagai adik sejak mereka kecil. Sahabatnya merasa pemuda itu hanya kasihan padanya. Mantan pacar pemuda itu tidak bisa menahan tawanya, dan yang lain memintanya untuk tidak tertawa. Ia lalu menasihati temannya untuk tidak menyerah dan terus mencoba jika perlu. Wanita muda itu berkata bahwa pertama-tama mereka harus menyelesaikan masalah dengan senior si pemuda. Ia menunjuk ke arah mobil dan adegan romantis yang hampir terjadi. Gadis berambut oranye itu melihat ke arah mobil dan tampaknya setuju dengan rencana teman. Seke Lasnaya, sang mantan pacar menyatakan bahwa ini seharusnya menjadi masalah pertama yang mereka selesaikan. Seminggu berlalu sejak semester dimulai dan kelas-kelas di universitas pun dimulai. Mahasiswa itu mendengar seseorang memanggil nama mantan pacarnya dan menoleh. Seorang vlogger belajar berlari ke arahnya dan memanggilnya dengan suara gembira. Mantan pacar pemuda itu telah menjadi pusat perhatian di antara mahasiswa baru. Ia berbalik dan menyuruh mahasiswa itu berhenti mengikutinya di seluruh kampus. Si vlogger mengatakan mantan pacar pemuda itu adalah satu-satunya untuknya. Gadis itu jatuh hati pada sikap teman sekamarnya yang keren dan karismatik selama keributan itu. Mantan pacar mahasiswa itu mengatakan ia tidak tertarik dan sudah berhenti berdandan seperti dulu. Ia menjelaskan bahwa gadis senior itu menawarkan bantuan untuk bersiap setiap pagi. Pemuda itu bertanya-tanya mengapa ia tidak berdandan sebelumnya. Tiba-tiba, sahabat masa kecilnya melompat ke punggungnya sambil berteriak gembira. Gadis berambut oranye itu memeluknya erat dan memanggilnya Kappa dengan suara riang. Ia bertanya apakah kelas sudah selesai dan senang karena pemuda itu tidak harus kerja malam. Sahabatnya mengajaknya melihat bunga yang mekar di depan sekolah. Ia menyadari bahwa sahabatnya menjadi lebih proaktif dan terkejut dengan ajakan kencan itu. Pemuda itu mendapat ide cemerlang dan wajahnya bersinar karena sebuah rencana. Ia kemudian memasang papan bertuliskan foto instan, dijual, dan memulai bisnis baru. Sahabat masa kecilnya bingung melihat pemuda itu berpose di sebelah papan jualan. Ia bertanya apa itu, dan mahasiswa itu menatapnya dengan senyum di wajahnya. Pemuda itu mengabaikan pertanyaan tentang bunga dan mulai menjelaskan rencananya. Ia memberitahunya bahwa ia memenangkan kamera instan dan 30 roll film
di sebuah acara. Karena harga jual kamera itu turun, ia memutuskan menggunakannya untuk mencari uang tambahan. Mahasiswa itu berterima kasih atas idenya. Membuat temannya sangat senang karena pujiannya. Gadis berambut oranye itu merasa ini seperti sebuah kencan. Ia sadar sudah tahu sifat pria itu saat pertama kali jatuh hati padanya. Teman masa kecilnya berteriak semangat, mengajak pelanggan untuk berfoto bersama mereka. Dia meminta janji untuk melihat bunga setelah pekerjaan selesai. Dengan senyum penuh tekad, gadis itu berjanji takkan menyerah mendapatkan hatinya. Tiba-tiba, suara yang tak asing menginterupsi mereka, menanyakan harga untuk satu sesi foto. Pria muda dan temannya menoleh, lalu berhadapan dengan 3 mahasiswi baru yang populer. Sang streamer bertanya apakah ia boleh memilih teman fotonya, dan mahasiswa itu pun setuju. Dalam kilas balik, sahabatnya teringat saat ia sadar menyukainya. Yaitu saat pertama kali melihatnya bersama sang mantan pacar di sekolah dulu. Kembali ke masa kini, pemuda itu bersiap memotret para gadis yang tampak antusias. Ia mengatur kamera dan menghitung sampai 2 untuk momen sempurna mereka. Para mahasiswi baru itu berpose dengan latar belakang bunga sakura yang indah. Trio itu sangat seru dan mencoba berbagai macam pose untuk difoto oleh mahasiswa itu. Teman masa kecilnya ikut bergabung untuk foto bersama. Sang streamer kagum pada hasil fotonya dan memuji bakat fotografi seniornya itu. Gadis itu bertanya apakah dia pernah belajar, tapi si pemuda bilang itu hanya keberuntungan pemula. Mahasiswi baru itu tersipu oleh pujiannya dan bingung dengan maksud perkataan pria itu. Dengan wajah bersemu, gadis itu bertanya apa dia sedang menggodanya. Mahasiswa itu lalu berkomentar betapa canggungnya gadis itu saat difoto tadi. Dia menawarkan untuk berfoto berdua di tempat lain jika gadis itu sudah merasa nyaman. Mahasiswi baru itu terkejut dengan ajakan tersebut, menatapnya dengan mata terbelalak tanpa kata. Mantan pacar pemuda itu mendekati sang streamer untuk bicara berdua. Ia menagih janji sang mahasiswi baru untuk mentraktirnya teh dan kue sebagai permintaan maaf. Gadis itu mencoba menolak dengan alasan sibuk, tapi seniornya terus memaksa dengan ajakannya. Dengan tatapan mengintimidasi, sang mantan pacar bilang ia mau traktiran manis sekarang juga. Sang streamer akhirnya menyerah pada tekanan dan setuju untuk pergi bersama seniornya ke kafe. Di sisi lain, teman masa kecilnya mengamati dari jauh dengan bingung. Sang mantan pacar yang menyadari tatapannya mengedipkan mata sambil tersenyum penuh arti. Dia menyemangatinya agar tidak takut dan harus percaya diri untuk mendapatkan yang diinginkannya. Teman masa kecilnya terharu oleh dukungan itu, membuatnya merasa lebih kuat dan bertekad. Dengan jantung berdebar, gadis itu mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya. Ia ingat bahwa kepercayaan diri adalah kunci bagi seorang wanita. Teman masa kecilnya memanggil pria itu, yang langsung berbalik untuk mendengarkannya. Lalu ia mengusulkan agar mereka memakai sisa film untuk memotret mereka berdua saja. Namun, senior Heu muncul dan merusak momen romantis mereka. Ketua Dewan Mahasiswa itu melambai dan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dia bilang mendengar mereka sedang berfoto, jadi dia membawa seluruh anak departemen. Pemuda itu menerima tantangan itu dan akan memotret semua orang, walau butuh waktu lama. Teman masa kecilnya kesal dan menggerutu karena kemunculan seniornya itu curang. Akhirnya, mereka berfoto bersama, dan hari itu berakhir dengan semua orang bersenang-senang. Adegan beralih ke sebuah taman di malam hari, dengan pohon sakura yang dihiasi lampu. Pemuda itu bingung dengan situasi tersebut, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, sepulang kerja, ia memotret bunga sakura dengan ponselnya. Tiba-tiba, ia terkejut melihat mantan pacarnya sedang memotret bunga juga. Mahasiswa itu menemukannya di tempat yang terkenal sebagai lokasi kencan para pasangan. Dia sadar gadis itu berdandan lebih dari biasanya dan jadi curiga. Dengan senyum dan pose manis, gadis itu mengambil swafoto berlatar bunga sakura. Pemuda itu mengamatinya dari jauh dan melihat gadis itu berpose aneh untuk fotonya. Dia pun menyimpulkan gadis itu tidak sedang kencan dan bertanya-tanya apa yang dilakukannya. Yang paling mengejutkannya adalah sang mantan pacar telah menjadi mahasiswa teladan. Teman masa kecilnya bilang popularitas gadis itu di kampus sangat besar. Teman sekelas lain juga memuji pesona dan kepribadian kuat gadis itu. Pemuda itu kesal melihat pria lain menatapnya dan tak mengerti kenapa. Tapi perubahan terbesar adalah
Setelah malam itu, gadis itu berhenti menghindarinya. Kini saat bertemu di kampus, mereka saling menyapa seperti biasa. Sang mantan pacar berkata karena akan sering bertemu, lebih baik mereka tidak canggung. Melihat ke belakang, pemuda itu sadar. Ia selalu terlalu memikirkannya. Tapi kini ia paham. Tak perlu ada lagi drama di antara mereka. Sambil tersenyum, gadis itu seolah setuju dengan pikiran si pemuda dan menatapnya. Model, sang cowok berpikir, tak selamanya dia yang harus mengambil langkah pertama untuk mendekat. Dia memutuskan untuk mengabaikannya dan pulang untuk lanjut bermain game. Pemuda itu melihat sesuatu yang aneh dan pandangannya beralih. Dia melihat mantan pacarnya bicara dengan dua pria mencurigakan di taman. Pemuda itu bertanya-tanya apa mereka teman si gadis dan terus mengawasi. Mendengar percakapan mereka, dia sadar mereka tak saling kenal dan pria-pria itu sedang mengganggunya. Sambil tersenyum, sang gadis mengabaikan mereka dan para pria itu mengajaknya minum bersama. Pemuda itu cemas dan berpikir untuk menolong mantannya. Dia ragu, tapi gadis itu sepertinya dalam masalah. Dia berpikir kalau ikut campur, situasinya mungkin malah akan menjadi lebih buruk. Tiba-tiba, gadis itu melihatnya dan memanggilnya seolah mereka adalah pasangan sungguhan. Sang pemuda benar-benar kaget dan tak bisa berkata-kata karena terseret ke dalam masalah ini. Mantannya memperkenalkannya sebagai pacarnya, lalu memeluknya erat, menjadikannya alasan untuk mengusir pria itu. Benar-benar terkejut. Tak tahu apa rencana Mia. Mia mengedip padanya, memintanya ikut bersandiwara dan akan berutang padanya. Pria-pria itu menatap bingung dan bertanya apa mereka benar-benar pacaran. Dengan kesal, Tisu memanggil nama Mia. Kesabarannya habis. Mia menjawabnya dengan senyum manis dan suara yang sangat ceria. Tapi Tisu terkejut. Pria-pria itu ternyata adalah seniornya di tempat kerja. Para seniornya jadi heboh. Dan Tisu hanya bisa menyembunyikan wajahnya karena malu. Tiba-tiba, teman masa kecilnya, Wan, muncul sambil membawa es krim dan heran kenapa semua jadi kacau. Dia melihat Tesu dan Mi bersama lagi dari kejauhan. Salah satu senior lalu mengeluarkan ponselnya dan meminta pasangan itu mendekat untuk difoto. Dia menyuruh mereka jangan malu-malu dan lebih mesra karena mereka baru saja jadian. Mia panik dan mencoba berteriak kalau Tisu hanya kakak tingkat di kampus. Tapi seniornya tak peduli dan memaksa mereka berfoto bersama. Saat itu, Tisu dengan cepat dan tegas meraih lengan Mia. Mia terkejut dengan tindakan tak terduga Tesu. Wajahnya memerah saat menatapnya. Dengan tatapan serius, Tisu bilang pada Mia tak ada gunanya menjelaskan lagi. Dia menjelaskan para senior mereka sangat heboh dan akan salah paham. Tisu tahu ini menyebalkan, tapi akan lebih cepat jika mereka selesaikan saja fotonya. Mia sepertinya setuju dengan rencana itu dan diam dengan ekspresi berpikir. Dia lalu setuju untuk berfoto karena berutang budi padanya. Dan Tisu jadi kesal dengan komentar itu. Mia tersenyum tipis dan tampak senang, tapi Tesu bilang dia hanya bercanda. Membuat Mia jadi sedikit bingung. Lalu dia bilang tak ada alasan khusus. Mereka hanya ingin pergi dari sana. Tu yang tersipu menjawab kalau dia sudah mengerti maksudnya. Dengan ponsel di tangan, salah satu senior bersiap memotret pasangan itu. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia berfoto dengan Mia. Adegan beralih ke musim semi di universitas dengan suasana yang lebih cerah. Inilah musim di mana cinta bersemi di setiap sudut kampus. Di lorong, para mahasiswa membicarakan rekrutmen klub. Tisu pun pergi ke ruang OSIS untuk departemen medianya. Saat dia tiba di sana, dia membuka pintu dan menemukan teman-temannya berkumpul. Ruangan itu gelap, penuh dengan pria-pria muram. Teo bertanya kenapa mereka murung di hari yang cerah ini. Salah satunya bahkan meminta dicarikan jodoh, tapi kemudian langsung menyerah pada ide itu. Ternyata, Departemen Komunikasi penuh dengan orang yang ingin mencari pasangan. Kehadiran pria di pesta mencapai 99% dan alasannya jelas. Tapi, saat ramai, selalu ada yang merusak suasana. Itulah kenapa beberapa orang menghindari kegiatan departemen, karena para kakak tingkat. Akibatnya, pesta selalu berakhir dengan para pria yang kebingungan apa yang salah. Jadi, kakak tingkat mereka, Jesu, memutuskan takkan ada pesta minum untuk sementara. Dia meminta para senior untuk menjaga sikap mereka. Karena ini, para pria di departemen itu lesu,
karena rencana kencan mereka menjadi hancur. Teman-temannya mengeluh Tesu payah dalam urusan kencan, tapi menurutnya itu berlebihan. Tisu berpikir dia sebenarnya tertarik berkencan dan punya seseorang yang spesial di hatinya. Bayangan Mia muncul di benaknya dan dia tersenyum. Tiba-tiba, Tesu mulai tersipu dan heran. Kenapa dia tiba-tiba memikirkannya? Teman-temannya melihatnya dan bertanya apa dia tersipu karena memikirkan hal yang tidak. Tidak, sebuah kenangan tiba-tiba terlintas di benak Tizu, terutama saat Mia memeluknya. Ia jadi teringat janji Mia untuk membalas budi dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Lamunannya buyar saat seorang teman memanggilnya. Tizu pun menoleh untuk melihat ada apa. Teman itu kembali bertanya, apakah Tizu sungguh tidak berpacaran dengan Hyun? Dan sekali lagi, ia menyangkalnya. Ia lalu menjelaskan alasannya bertanya. Rupanya ada seorang pria dari jurusan lain yang baru saja menyatakan perasaannya pada Hyun. Sementara itu di kamarnya, Hyun tersenyum-senyum sendiri saat memandangi sebuah foto di tangannya. Teman sekamarnya, Yun, mulai menggodanya. Menanyakan apakah foto itu begitu istimewa. Hyun terus bercanda, bertanya apakah Hyun mencoba mendekat untuk sebuah ciuman. Park Hyun, teman sekamarnya yang berusia 21 tahun itu, juga bilang kalau ia sudah mendengar tentang pengakuan cinta itu. Dia penasaran sudah berapa banyak pria yang ditolak Hyun. Mungkin sekitar 10 atau 12 orang. Hyun menyarankan untuk memberinya kesempatan, tapi Hyun menolak karena tidak begitu mengenalnya. Hyun merasa Hyun pantas mendapatkan yang lebih baik, tapi Hyun berteriak bahwa tidak ada yang seperti Tizu. Dengan senyum percaya diri, Hyun menegaskan tidak ada yang lebih baik dari Tizu, membuat Hyun berpikir temannya itu berlebihan. Hyun bertanya apakah Hyun mau mendengar kisah cintanya lagi, tapi ia menolak. Hyun lalu bertanya, apa Hyun tidak cemas dengan gadis lain itu? Hyun menunjukkan kanal milik Davin dan berkata bahwa streamer itu sedang menggoda Tizu. Anehnya, Hyun tampak sangat tenang. Ia membuat temannya terkejut. Hyun menjelaskan bahwa Tizu bahkan nyaris tidak melirik Davin, yang artinya dia sama sekali tidak tertarik. Sambil tersenyum, Hyun berkata bahwa pria yang disukainya itu memang selalu begitu. Menurutnya, jika Tizu sudah menyukai sesuatu, dia tidak akan bisa berpaling darinya. Dengan senyum geli, ia menyimpulkan bahwa Tizu akan sangat fokus pada hal yang disukainya. Namun, raut wajah Hyun kemudian berubah serius. Ia mengaku ada orang lain yang sebenarnya ia khawatirkan. Sesaat kemudian, bayangan Mia muncul, menandakan dialah kekhawatiran utamanya. Adegan berganti, kini Mia sedang berbicara dengan Hyun tentang apa yang dikatakan Tizu. Keduanya baru tahu mereka pelanggan di restoran yang sama dan Hyun tampak sangat senang. Mereka pun tos merayakan kebetulan itu, sementara Tizu hanya bisa memperhatikan dari jauh. Kedua gadis itu menyapanya, dan Tizu langsung bertanya apa yang sedang mereka bicarakan.